Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam Renungan Harian HKBP Jambi pada hari ini Senin 12 Mei 2025. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Efesus 5 ayat yang ke-19. Demikianlah bunyinya. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Demikian firman Tuhan. Saudara, ayat ini berada dalam bingkai hidup sebagai anak-anak Allah. Hidup sebagai anak-anak terang. Tentu berbeda anak-anak dunia dengan anak-anak Allah. Saudara, isi bingkai itu adalah perintah agar anak-anak Allah menjauhkan diri dari rupa-rupa pencemaran, dari keserakahan, dari perkataan yang kotor, dari perkataan yang sembrono, yang kosong, dan yang tidak pantas didengar. Dan kiranya dalam bingkai sebagai anak-anak Allah, isinya adalah kita dapat menggunakan lisan kita dengan sebaik-baiknya. Karena itu jangan keluar dari lisan kita sesuatu yang melukai hati seorang akan yang lain, sesuatu yang tidak menyukakan hati Allah. Dalam isi bingkai sebagai anak-anak Allah, maka buku Efesus ini berbicara kepada kita agar kita jangan bodoh, tetapi mengerti apa itu kehendak Allah dan apa itu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Agar kita jangan mabuk oleh anggur, karena setiap orang yang memberi hatinya untuk mabuk dengan anggur, maka bahaya akan mengancam kehidupannya secara pribadi atau mengancam kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan balik daripada itu semua, hendaklah kita bijak menggunakan lisan kita dengan sebaik-baiknya. Menurut para ahli bahwa satu hari ada ribuan kata yang keluar dari lisan kita. Untuk pria ada 7.000 kata yang keluar setiap hari dalam lisannya.
Sementara untuk wanita ada 12 sampai 20 ribu kata yang akan dikeluarkan setiap hari dalam lisannya. Nah, kata bagaimana kita membagi-bagi lisan yang kita keluarkan. Sesuatu yang kita keluarkan dalam diri kita, yang berasal dari hati kita yang terdalam. Karena itu dalam pembagian akan lisan-lisan yang kita mau ucapkan setiap harinya, maka kitab Efesus ini mengingatkan kepada kita agar kita dapat melakukan, mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang membangkitkan semangat, menyembuhkan yang terluka, menghibur orang yang susah. Dan lisan kita setiap hari agar kita gunakan juga untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka dikatakan di sini, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur. Seorang akan yang lain dalam mazmur di sini adalah hendaklah kita saling menghibur satu dengan yang lain dalam mazmur puji-pujian. Hendaklah kita memperingati seorang akan yang lain dalam mazmur puji-pujian. Dan dia dikatakan di sini agar setiap orang-orang yang percaya jangan lupa untuk setiap hari bernyanyi dan bersorak bagi nama Tuhan. Karena kita adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan adalah pencipta kita. Karena itu setiap yang diciptakan Tuhan wajib untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mazmur 150 ayat 6 berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Dan Efesus mengingatkan kita pada saat ini bukan saja jemaat yang di Efesus yang diperingatkan, tetapi kita juga yang hidup hingga pada zaman ini. Jangan lupa kita dalam lisan kita selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, tentu ada tantangan yang kita hadapi di mana dalam dunia musik saat ini ada banyak lagu-lagu yang memikat hati, khususnya untuk anak-anak muda, generasi-generasi yang masih sangat muda, yang ada lagu-lagu yang membuming, yang lagu-lagu itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan firman Tuhan, tidak ada kaitannya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi firman ini mengajak kita, mari kita semua dalam lisan kita lebih cenderung untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ketika kita bangun pagi, marilah kita bernyanyi memuji nama Tuhan. Dan ketika pun kita dalam setiap aktivitas kita, marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena setiap pujian itu punya kuasa. Tidak saja sekedar dikeluarkan dalam lisan kita, tetapi setiap pujian itu berkuasa untuk menghibur hati kita. Setiap pujian berkuasa untuk membangkitkan semangat kita. Setiap pujian juga berkuasa untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Tentu pujian yang keluar dari hati yang tulus, pujian yang disampaikan dengan iman percaya kepada Tuhan. Seperti Silas dan Paulus ketika mereka dipenjara, ketika kaki mereka dipasung tetapi mulut mereka tidak terpasung, mereka bernyanyi dan berdoa pada tengah malam di dalam penjara itu. Dan kita melihat ada kuasa di dalam nyanyian pujian. Kuasanya adalah ada malaikat Tuhan yang memberkati mereka. Karena itu nyanyian pujian yang isinya adalah memuji Tuhan, yang isinya adalah firman Tuhan, sanggup untuk menghilangkan ketakutan kita, menghilangkan kekhawatiran kita, sanggup menggantikan duka cita kita dengan sukacita, sanggup menggantikan kelemahan kita dengan kekuatan. Karena kita bernyanyi, bermazmur untuk nama Tuhan. Karena itu mari kita nikmati hari-hari kita dengan nyanyian pujian kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami untuk kami menjadi pribadi yang gemar memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada banyak alat bantu yang tersedia di lingkungan kami untuk kami mau memuji nama Tuhan. Dalam YouTube, dalam buku kidung-kidung nyanyian, dalam buku Ende, buku rohani yang menghantar kami untuk kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dalam nyanyian dan pujian. Terpujilah Engkau Bapa di surga, biarlah suara kami, biarlah ucapan kami adalah ucapan yang membangun, yang memuji
dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat yang Tuhan berikan kepada kami semua, agar Tuhan memberkati, karena Engkau sumber berkat, hikmat dan pengertian yang akan memberikan kepintaran kepada anak-anak kami, mulai dari yang kecil hingga para yang sudah dewasa. Anak-anak kami dipelihara, dijaga oleh Tuhan, dijauhkan mereka dari segala yang jahat. Tetapi mereka hidup dalam kebaikan, mereka punya optimisme, mereka punya pandangan untuk melihat masa depan yang lebih baik. Kami berdoa buat jemaat-Mu, kalau ada yang sakit di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing, jamahan Tuhan kiranya berlaku untuk mereka, karena Engkau sumber kesembuhan, Engkau tabib dari atas segala tabib. Kalau ada yang berduka cita oleh karena kehilangan, apakah kehilangan harta benda, kehilangan kesehatan, kehilangan jabatan, ataupun kehilangan orang-orang yang ada yang mereka kasihi, Tuhan hiburkan, karena Engkaulah penghibur yang sejati, yang sanggup memulihkan hati yang terluka dan yang sanggup memberikan kekuatan kepada yang lemah. Terima kasih ya Tuhan, berkati jemaat-Mu dalam setiap pekerjaannya, dimanapun jemaat Tuhan bekerja, baik di pasar pagi sebagai pelaku-pelaku bisnis, baik Tuhan sebagai pegawai negeri, sebagai guru, tenaga dokter yang bekerja di pemerintahan, baik di keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat. Tuhan memberkati mereka agar mewujudkan kasih Tuhan dan menghadirkan kerajaan Allah lewat membela kebenaran dan keadilan dalam setiap pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau pelihara kami, memelihara setiap rumah tangga anak-anak Tuhan pada saat ini dimanapun berada, agar setiap rumah tangga saling mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya segala maksud-maksud jahat untuk tiap rumah tangga, kami berdoa jauhlah kiranya. Setiap rumah tangga hidup rukun dan damai, saling menerima satu dengan yang lain. Terpujilah Engkau Bapa, berkati juga gereja menjadi saluran berkat untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Dengarkanlah doa kami ya Bapa di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Tuhan Yesus dimuliakan.